Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, NIM 9312151119, akan mereview materi Sosiologi Hukum pada semester 4. Yang pertama, ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum. Ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian ada aliran atau mazhab sosiologi hukum. Aliran atau mazhab adalah sebuah keyakinan tentang sesuatu yang dinilai baik ataupun yang dinilai sebuah gagasan yang sudah nyaris sempurna atau bisa dibilang terbaik. Dalam sosiologi hukum ada beberapa hasil pemikiran ahli filsafat hukum yang terhimpun dalam berbagai mazhab, yaitu ada mazhab formalistis, mazhab sejarah dan kebudayaan, mazhab utilitarisme, sosiologikal jurisprudensi, dan mazhab realisme hukum. Kemudian tokoh-tokoh sosiologi hukum, ada tokoh Eropa Barat dan tokoh Amerika Serikat. Tokoh Eropa Barat ada Karl Marx, Henry S. Maine, Emil Durkheim, dan Max Weber. Tokoh Amerika Serikat ada Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan, dan Roscoe Pound. Rancangan sosiologi hukum. Jenis-jenis kajian yang pertama ada kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Yang kedua, kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Yang ketiga, kajian filosofis ada dalam kajian hukum, karena studi hukum dimulai tidak sebagai disiplin yang sifatnya otonom, melainkan sebagai bagian dari sudut filsafat. Filsafat hukum memutuskan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis dari hukum, mempersoalkan hukum dan keadilan, hukum dan keabsahan, hukum dan kekuasaan. Selanjutnya, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelum bersifat idealistis. Pendekatan hukum abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting bagi munculnya sosiologi hukum. Misalnya, industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan sosiologisnya sendiri, seperti urbanisasi, dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai prinsip kehidupan demokrasi. Pemikiran hukum sosiologi. Ilmu-ilmu sosial yang mulai dilihat dalam kerangka ajaran sosiologikal jurisprudence mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbarui dan memutakhirkan norma-norma hukum. Selanjutnya ada hukum dan struktural hukum. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang.
Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Dan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. C. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pendapat Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Selanjutnya ada lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas dan golongan bawah. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Bab selanjutnya ada perubahan-perubahan sosial dan hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat tersebut. Sebagai sebab-sebab intern antara lain pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk. Sedangkan sebab-sebab ekstern yaitu mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan. Batas-batas penggunaan hukum. Yang pertama, hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Yang kedua, dalam menetapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Yang ketiga, lagi pula untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Bab selanjutnya, masalah-masalah sosiologi hukum praktis. Masalah kebijakan dan tujuan serta sasarannya dalam lapangan hukum menjadi semakin penting di dalam ilmu hukum, dan berbagai penulis menghubungkan pergeseran minat ini dengan gejala melemahnya bobot hukum dari hukum yang ada dan terjadinya disintegrasi rule of law. Ketiga gejala ini yaitu keabsahan yang cenderung goyah, efektivitas hukum yang melemah, serta bobot hukum yang merosot. Gejala-gejala kegoyahan ini saling berkaitan. Kurang absahnya suatu hukum baru, misalnya seringkali dalam penyusunan dan penjabarannya diimbangi sedemikian rupa dengan mencantumkan pasal-pasal ketetapan, pengecualian, dan meniadakan sanksi-sanksi yang efektif dalam rangka memenuhi keberatan dari para penentang hukum baru itu, yaitu dengan cara memperkecil peluang aktivitas hukum tersebut. Bab selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum dalam masyarakat.
Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian, masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut pada aparat penegak hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Penegakan hukum dalam pengadilan. Pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum. Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkret keadilan terkait dengan sengketa tertentu pada subjek hukum tertentu. Faktor-faktor penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bab selanjutnya yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan dan pendidikan. Selanjutnya, budaya hukum dan kepatuhan hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah mengapa tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum. Dalam hal ini, hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai berbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau Rechtsgeltung. Bab selanjutnya, paradigma hukum. Hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak. Hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20. Bab terakhir yaitu hukum dan kekuasaan. Tujuan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Moralitas sebagai dasar orang berhukum. Hukum tanpa moralitas berarti nonsen atau kosong. Moralitas hukum berarti suatu ketentuan kesusilaan yang mengikat perilaku sosial manusia dalam peraturan yang berupa norma dan sanksi yang bersifat mengikat, yang gunanya untuk terwujudnya dinamis atau kesejahteraan serta memberikan perlindungan dan keamanan untuk kehidupan manusia.
Bagi Pound, dengan law is a tool of social engineering-nya, hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.